keajaiban yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diceritakan langsung oleh Halimatus Sa'diyah ketika dia melakukan perjalanan bersama perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakr menuju ke Mekah untuk mencari bayi untuk mereka susui. Ini adalah kebiasaan daripada bangsa Arab pada saat itu, yaitu mencarikan bagi anak mereka ibu-ibu susu yang kemudian akan dibawa pulang ke pedalaman agar disusui di sana. Tujuannya adalah 3. Pertama, supaya mereka tumbuh dengan sehat, makan makanan desa atau kampung yang alami, yang natural. Kemudian yang kedua, agar mereka tidak terkena penyakit-penyakit kota, dan ketika mereka tumbuh di pedesaan fisik mereka pun lebih kuat. Dan yang ketiga adalah agar mereka bisa fasih berbahasa Arab. Maka Halimatus Sa'diyah dengan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakr datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi ini. Dia datang bersama suaminya dan juga anak yang baru dia lahirkan, kemudian menunggangi unta betina yang juga unta ini pun mengeluarkan air susu agar mereka minum susu itu pada saat mereka melakukan perjalanan ke Mekah. Kemudian mereka juga membawa keledai yang ketika perjalanan dari Bani Sa'ad bin Bakr itu keledai ini dalam keadaan yang kurus, yang lemah, yang kemudian ketika perjalanan selalu tertinggal daripada rombongan kafilah. Dan untanya pun tidak bisa mengeluarkan air susu. Artinya unta ini juga unta yang kurus yang kemudian tidak mengeluarkan air susu, sehingga ketika perjalanan dan sampai di Mekah, Halimatus Sa'diyah bersama suaminya dan juga anaknya yang dia susui, anak kandungnya pun dalam keadaan kelaparan karena sumber konsumsi mereka adalah salah satunya dari air susu unta yang mereka bawa dalam perjalanan ini. Ini kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka melakukan perjalanan, mereka biasa membawa hewan ternak, unta atau domba, kemudian air susu daripada hewan ini mereka minum, atau kalau misalkan mereka sudah dalam keadaan darurat dan terpaksa, mereka sembelih hewan ternak ini yang dibawa dalam perjalanan dan mereka akan makan dagingnya sebagai konsumsi dalam perjalanan. Nah, kondisi daripada hewan keledai yang mereka tunggangi dan unta betina yang juga mereka tunggangi dan mereka minum air susunya itu juga dalam keadaan yang lemah, sehingga bayi daripada Halimatus Sa'diyah ini pun menjadi setiap hari itu menangis karena kurang air susu yang dia minum dari ibundanya, dari Halimatus Sa'diyah. Dan ketika sampai di Mekah, Halimatus Sa'diyah kemudian mencari bayi yang mana yang ingin dia bawa pulang dan berkontrak dengan orang tua daripada orang-orang kaya yang ada di Mekah. Dan ketika mereka datang di Mekah, seluruh perempuan-perempuan yang ingin mencari bayi untuk mereka susui sudah mendapatkan bayi-bayi yang untuk mereka bawa pulang, kecuali Halimatus Sa'diyah. Hanya Halimah saja yang belum mendapatkan bayi untuk dia bawa pulang. Sementara seluruh perempuan-perempuan ini ketika ditawari untuk menyusui Nabi Muhammad SAW, mereka menolak. Alasan mereka adalah karena Muhammad ini anak yatim. Buat apa kita menyusui anak yatim yang tidak memiliki bapak, yang ekonominya sudah tentu terbatas dan bukan orang yang kaya. Mereka kemudian mencari pilihan yang lain. Jadi yang tersisa yang tidak memiliki bayi untuk dibawa pulang untuk disusui adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah pun berkata kepada suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza, "Wallahi, demi Allah, inni akrahu, sesungguhnya aku tidak suka, an arji'a min baini sawahibai, aku pulang bersama mereka ini, laisa ma'i radhi', di mana aku tidak memiliki bayi untuk aku susui. La antaliqanna ila dhalikal yatim fala akhudannahu." Aku akan pergi kepada yatim itu, artinya bayi itu Muhammad SAW. Kemudian aku akan mengambil dia dan membawa pulang bersamaku di suku Bani Sa'ad bin Bakr. Suaminya pun berkata, "Alaik, lakukan, tidak apa-apa. Kita bawa dia dan kamu susui dia di suku Bani Sa'ad bin Bakr, di desa kita." Fa'akhadtuhu, kemudian aku pun pergi dan mengambil bayi ini yaitu Muhammad SAW untuk aku susui. Wallahi, demi Allah, kata Halimah, aku mengambil bayi ini hanya karena tidak ada pilihan lain. Halimah belum sadar bahwa yang akan dia ambil ini adalah Sayyidul Bashar, pemimpin seluruh umat manusia. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan mendapati keberkahan yang luar biasa dengan mengambil Muhammad SAW sebagai anak atau bayi yang dia susui. Halimah kembali melanjutkan, ketika aku telah mengambil Muhammad SAW dan aku bawa ke tendaku, maka perubahan luar biasa drastis terjadi dan kami merasakannya, aku, suamiku dan anakku. Ketika aku mulai menyusuinya, maka sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Air susuku yang tadinya tidak mengalir, tiba-tiba mengalir dengan sangat derasnya. Bayi Muhammad SAW ini pun kemudian meminumnya sampai kenyang. Wa syariba akhuhu hatta rabi.
Dan bukan hanya itu, saudaranya pun minum dengan sangat lahap dan sampai kenyang juga. Karena tadi Halimatus Sa'diyah juga membawa bayi ketika ke Mekah, itu bayi kandung dia sendiri. Keduanya pun minum dengan kenyang sampai tidur dengan nyenyak pada malam itu. Tidak sampai di situ saja, suamiku pun keluar dari tenda dan ingin mencoba memerah unta betina kami. Maka keajaiban pun terjadi lagi. Tiba-tiba unta ini pun air susunya itu penuh dan sangat deras ketika diperah oleh suamiku. Fashariba huwa wa sharibtu ana hatta rawina. Kemudian suamiku minum sampai kenyang, aku pun minum dari air susu unta kami sampai kenyang, dan kami pun tidur di malam itu dengan tidur yang sangat nyenyak. Bahkan kalau diingat, malam itu adalah malam terbaik kami ketika kami melakukan perjalanan. Faqala sahibi, kemudian suamiku berkata kepadaku, ya Halimah, wahai Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasmatan mubarakah. Demi Allah wahai Halimah, aku melihatmu mengambil bagian-bagian murni keberkahan. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upahnya mungkin tidak besar, tapi keberkahannya sangat besar dan tidak dapat dihitung. Tidakkah engkau melihat wahai Halimah, kita tidur dengan sangat nyenyak, kita tidur dengan sangat kenyang, kita tidur dengan sangat bahagia malam ini. Padahal biasanya bayi kita menangis, unta kita kesakitan, keledai kendaraan kita juga lemah. Tapi malam ini kita sangat bahagia. Engkau telah mengambil potongan-potongan murni daripada keberkahan. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke kampung halaman mereka di Bani Sa'ad bin Bakar. Dan ajaibnya lagi, biasanya ketika mereka dari Bani Sa'ad bin Bakar, pedesaan mereka menuju ke Mekah, itu Halimah keluarganya selalu ketinggalan. Untanya itu selalu lambat jalannya, keledainya juga lambat jalannya, sehingga kafilah itu selalu meninggalkan mereka jauh. Tapi ketika mereka kembali dari Mekah menuju ke kampung halaman, mereka pun justru yang meninggalkan kafilah mereka. Artinya unta mereka berjalan kencang, keledai mereka pun laju, dan justru yang tertinggal di belakang adalah teman-teman mereka. Teman-teman Halimah pun bertanya, wahai Halimah, apakah ini keledaimu yang sangat lemah ketika perjalanan di waktu yang lalu? Dan apakah ini ontamu yang juga kelihatannya sakit-sakitan ketika melakukan perjalanan? Halimah pun berkata, na'am innaha lahiyah. Ya, tidak salah lagi, memang itulah unta dan keledai yang kami tunggangi ketika perjalanan ke Mekah. Fayaqulna innaha wallahi innaha lasya'nan. Teman-teman Halimah pun berkata, demi Allah, hebat sekali dia, tiba-tiba berubah menjadi kencang dan kuat seperti itu. Dan keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Ketika kembali ke Bani Sa'ad bin Bakar, Halimatus Sa'diyah mendapati bahwa lahan miliknya dan suaminya itu menjadi lahan yang paling subur di desa pedalaman Bani Sa'ad bin Bakar. Sampai-sampai penduduk Bani Sa'ad bin Bakar pun selalu memerintahkan para penggembala mereka untuk menggembalakan domba mereka bersamaan dengan domba-domba Halimatus Sa'diyah. Bahkan terkadang domba daripada milik Halimatus Sa'diyah dan suaminya itu mengeluarkan susu yang sangat deras. Tapi domba-domba yang lain itu kemudian tidak meneteskan satupun tetes air susu. Dan begitu terus kata Halimatus Sa'diyah. Allah Subhanahu wa taala selalu memperlihatkan kepada kami keberkahan-keberkahan daripada bayi yang kami bawa dari Mekah itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus keajaiban dan keberkahan itu mereka rasakan. Dan Halimatus Sa'diyah menceritakan bahwa Nabi SAW kemudian tumbuh tidak seperti tumbuhnya anak-anak yang lain. Dan ketika Nabi SAW berumur 2 tahun, berbeda dengan anak-anak bayi yang berumur 2 tahun yang lain. Nabi SAW tumbuh dengan kuat, dengan fisik yang kemudian isi, sehat, luar biasa. Dan Halimatus Sa'diyah pun ketika selesai masa kontrak selama 2 tahun, karena para perempuan-perempuan dari pedalaman ini selalu berkontrak selama 2 tahun. Jadi dari bayi mereka ambil sampai disusui umur 2 tahun mereka akan kembalikan kepada ibu kandung daripada bayi-bayi ini. Tapi Halimatus Sa'diyah ketika mengembalikan Nabi SAW kepada Siti Aminah, dia meminta untuk ditambah lagi 2 tahun karena dia melihat bahwa Nabi Muhammad SAW ini sangat berkah bagi dia dan keluarganya. Dia mengatakan bahwa alasan dia adalah dia ingin Muhammad tumbuh lebih faham lagi bahasa Arab secara fasih dan kemudian terhindar daripada penyakit-penyakit perkotaan. Inilah mukjizat-mukjizat atau irhasat yang dialami dan dilihat langsung dan dirasakan langsung oleh Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi Muhammad SAW di suku Bani Sa'ad bin Bakar.